Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kami menemukan sebuah partai sangat menarik dari tahun 1905 antara Jacques Mises melawan Kurt von Berdeleben. Partai ini begitu spesial sehingga kami memberi judul video kemenangan setelah menumbalkan semua perwira tak bersisa. Ya, sahabat-sahabat tidak salah dengar, semua perwira tak bersisa sama sekali. Jacques Mises adalah pecatur Jerman Inggris yang kelak bergelar Grandmaster, sedangkan Kurt von Berdeleben adalah master catur Jerman yang sempat berkompetisi dengan juara dunia pertama yaitu Wilhelm Steinitz. Pendek kata, mereka berdua adalah pecatur papan atas Eropa di awal abad 20. Seberapa indah partai ini sampai semua perwira menjadi tumbal dan tak bersisa sama sekali? Ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Jacques Mises memegang buah putih dan Kurt von Berdeleben memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan E6, kemudian pion D4 dan D5. Kedua pemain lalu mengembangkan kuda C3 dan F6. Ini adalah French Defense Classical Variation atau pertahanan Prancis variasi klasik. Jacques Mises meluncurkan gajah ke G5 dan hitam menjawab gajah E7. Putih memutuskan untuk menukar perwira, gajah kali kuda yang dijawab dengan gajah kali gajah. Putih mengembangkan kuda F3 dan di langkah ke-6 ini Kurt von Berdeleben melakukan rokade sayap raja. Jacques Mises gajah D3 juga sebagai persiapan rokade. Hitam mendorong pion C5 menantang pertukaran di area pusat. Putih menolak dan memilih mendorong pion E5 menyerang gajah. Hitam pion kali pion menyerang kuda D4. Putih pion kali gajah dan hitam juga memukul pion kali kuda. Jacques Mises lanjut dengan pion kali pion G7 dan Raja Hitam memukul kembali pion tersebut. Suasana menjadi menarik karena pertahanan hitam semakin terbuka. Meski demikian, menurut engine kedua pemain masih dalam posisi berimbang. Permainan berlanjut, putih pion kali pion C3 dan hitam mengeluarkan kuda ke petak C6. Putih terus berusaha menyederhanakan buah di atas papan dengan kuda D4 menawarkan pertukaran. Jawaban Kurt von Berdeleben adalah pion E5 menyerang kuda. Jacques Mises membuat langkah agresif dan menarik, yaitu menteri H5. Tentu saja ada ancaman skak di petak H7. Di saat yang sama, dia mengorbankan kudanya. Hitam menerima pengorbanan pion kali kuda. Putih melanjutkan rencana menteri kali pion H7 skak. Raja Hitam dipaksa bergeser ke H6. Jacques Mises lanjut dengan menteri H6 skak. Raja Hitam mengamankan diri ke petak E7. Di langkah ke-16 ini, Jacques Mises melakukan rokade sayap raja. Hitam gajah E6 sebagai perlindungan bagi rajanya. Putih menggeser benteng A ke B1 menyerang pion. Jawaban hitam adalah benteng B8 memberi pengawalan. Jacques Mises pion kali pion D4. Hitam memberi jawaban menarik, yaitu benteng H8 menyerang menteri, dan ini adalah jawaban terbaik. Menteri putih bergeser ke E3. Kurt von Berdeleben menggeser raja ke petak D7 untuk membuka jalan diagonal bagi menterinya membantu serangan. Putih pion F4 dan dijawab pion F5 mengunci pergerakan pion lawan. Jacques Mises lalu menggeser benteng F ke D1. Kurt von Berdeleben melanjutkan rencana, meluncurkan menteri ke H4 dengan ancaman skak berbahaya di H2. Putih mengantisipasi dengan mendorong pion H3. Hitam menggeser benteng H ke G8. Di titik ini, justru terlihat serangan hitamlah yang sangat berbahaya. Tapi setelah ini, kita akan melihat serangan balik super indah dan tidak biasa dari seorang Jacques Mises. Putih memundurkan gajah ke petak E2. Hitam meluncurkan benteng ke G3 menyerang menteri. Tentu saja pertahanan putih semakin terancam, karena menteri hitam juga menyerang pion H3 dan ada kemungkinan lanjutan penumpukan benteng di langkah-langkah selanjutnya. Putih gajah F3 menutup serangan benteng. Seperti yang kita semua duga, menteri hitam memukul pion H3. Kematian bagi Raja Putih sekilas terasa tidak lama lagi. Tapi Jacques Mises juga merancang serangan dengan benteng ke E1. Tentu saja ada ancaman skak dengan menteri memukul gajah. Jawaban hitam adalah memundurkan gajahnya ke petak F7.
Putih lalu mendorong pion C4 menawarkan pertukaran. Hitam berusaha semakin mengamankan raja ke petak C7. Putih pion kali pion D5 menyerang kuda. Jawaban hitam membuat suasana menjadi jauh lebih menegangkan. Bukannya menyelamatkan kuda, tetapi menggeser benteng ke G8, menambah tekanan pada pion G2. Disinilah Zak Mises membuat langkah pengorbanan brilian, yaitu benteng kali pion B7 skak. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan raja kali benteng. Putih terus menekan dengan pion kali C6 skak. Raja hitam bersembunyi di petak A8 dan menurut engine ini adalah langkah blunder. Putih lalu mendorong pion C7 discover skak oleh gajah. Tak ada jalan lain bagi hitam selain benteng kali gajah. Dan kini pertahanan putih yang justru berbalik terancam. Tapi dalam suasana yang sekilas terancam inilah, Zak Mises menemukan langkah jenius yang memastikan kemenangannya. Dia memulai dengan pengorbanan menteri spektakuler, yaitu menteri E8 skak. Di sini ada 3 pilihan langkah bagi hitam. Pertama, menerima pengorbanan dengan gajah kali menteri. Tentu saja, ini yang paling fatal, karena lanjutannya adalah pion C8 promosi menteri dan itu adalah skakmat. Pilihan kedua, raja bergeser ke B7, maka putih akan lanjut pion C8 promosi menteri. Raja hitam terpaksa ke B6, putih menteri C5 skak. Jika raja hitam ke B7, maka putih menteri C6 skak. Dan jika di posisi ini raja hitam ke A6, maka akan banyak pilihan skakmat, salah satunya menteri E ke C6. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Kurt von Bandeleben memberi jawaban terbaik, yaitu benteng kali menteri. Dan disinilah langkah yang juga tak kalah istimewa. Putih mengorbankan lagi satu-satunya perwira yang tersisa, yaitu benteng E8 skak. Dan di titik inilah hitam alias Kurt von Bandeleben menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita bahas. Hanya ada 2 pilihan bagi hitam. Pilihan pertama, menerima pengorbanan dengan gajah kali benteng. Maka tentu saja lanjutan putih adalah pion C8 promosi menteri dan ini adalah skakmat. Kemungkinan kedua, menolak pengorbanan tapi skakmat tetap akan terjadi maksimal dalam 7 langkah ke depan. Raja hitam ke B7. Putih pion promosi menteri. Raja hitam harus ke B6. Putih menteri C5 skak. Langkah terbaik hitam adalah raja A6. Putih menteri C6 skak. Raja hitam terpaksa ke A5. Putih benteng E5 skak. Langkah terbaik dari hitam adalah gajah D5 menutup skak. Putih benteng kali gajah lagi-lagi skak. Dan tentu saja ini lanjutannya. Raja hitam pun menjemput ajal di petak A4. Benar-benar partai yang luar biasa dan kemenangan yang begitu istimewa. Jangan lupa, jika putih membuat kesalahan 1 langkah saja dalam rangkaian serangan di babak endgame barusan, maka rajanya yang akan menjemput ajal. Karena benteng dan menteri hitam telah berada dalam posisi merancang skakmat. Wow, benar-benar partai dan kemenangan yang sangat tidak biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.